Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mana yang lebih baik, berguru kepada satu guru atau sumber saja atau beberapa sumber? Karena terkadang ada hal atau pendapat yang berbeda yang disampaikan, dan terkadang kita agak bingung harus mengikuti pendapat yang mana. Contoh mengenai hibah, seperti yang Ustaz sampaikan bahwasanya jika kita tahu barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram, kita tidak boleh menerimanya. Namun sumber lain berpendapat bahwa dari sisi cara mendapatkannya memang haram, namun jika kita diberikan barang tersebut maka boleh kita menerimanya. Karena belum bisa saja ia juga memiliki harta atau uang yang halal dalam menghadiahkan barang tersebut. Jadi kalau bertanya dari satu sumber atau sumber yang banyak, kalau yang dimaksud adalah macam-macam pemahaman, maka ini saya anjurkan jangan. Tapi kalau dimaksud satu sumber ini ya adalah beberapa ustadz tapi pemahamannya sama, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Pernah ada ibu pengajian saya itu hadir di pengajian saya rutin luar biasa, tapi dari satu sisi dia juga tidak pernah tinggalkan pengajian tarekat. Jadi kadang-kadang kalau dia bangun dia datang, dia bingung terus, sering bertanya pertanyaan yang terulang-ulang. Maka saya bilang ini karena ibu masih bingung menghadiri pengajian yang beberapa dan memang berbeda sumbernya. Orang-orang tasawuf itu tidak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau belajar dengan ilmu yang dianggap ketemu langsung, ambil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu tidak ada fungsinya, ya, seakan-akan begitu karena mereka anggap di rumahnya ada mihrab dan ada selalu berita gaib datang, bisa ketemu sama Jibril, bisa ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi dan beragam macam hal yang dibuat atau diwaswas oleh syaitan. Akhirnya mereka menjauhi sunnah Nabi SAW, gitu kan? Padahal Nabi SAW sendiri menerima wahyu dan sudah sempurna agama ini. Nah itu seperti itulah pemahamannya. Tapi kalau misalnya antum mengambil dari sumber yang satu, gitu kan, maksudnya semua pemahamannya sama tadi beberapa ustadz, silahkan saja. Kalau saya sarankan teman-teman yang sudah hadir di pengajian kita ini sudah tahu ini pemahaman yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dimanapun pengajian yang ada sunnah Nabi SAW, silahkan. Kalau ada berselisih pendapat boleh ditanyakan. Saya luruskan dulu pemahaman di sini ya. Saya pernah memang membahasakan hibah itu pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari memang sumber dia dari uang haram, uang korupsi, uang curian, uang yang haram dari riba dikasih kepada kita. Kita nggak boleh terima kalau jelas-jelas dari sumber yang haram. Ini sudah pernah memang saya bahasakan. Tetapi kalau ada ustadz lain yang bilang, oh iya, kalau memang diberikan hibah, kita nggak usah, misalnya, ya itu haram kita tahu, ya terima saja. Mungkin dia punya sumber yang lain. Allahu alam, dalilnya dia seperti apa. Kalau pendapat saya tadi itu karena saya ambil dari guru-guru saya, lebih berhati-hati. Karena masalahnya hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara pakaiannya, bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan, ya, tidak pakai alas kaki, miskin sekali. Allah terima doanya. Bagaimana Allah terima doanya dari seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya berantakan dan tidak punya alas kaki, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram? Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya. Artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram, berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir. Kita nggak tahu dari mana sumbernya. Setahu kita teman ini kerja di sebuah kantor yang tidak ada masalah. Oh ya sudah, ambil aja, nggak usah bilang ini halal atau haram, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau jelas-jelas orang itu kerja di tempat haram, ya jangan. Ya, memang begitu. Nabi SAW mengharamkan ya pendapatan dari zina. Ada hadis sahih begitu. Nabi SAW mengharamkan pendapatan dari curian, dari ghasb, perampasan. Semua tidak dibolehkan. Banyak hadis berbicara masalah hal tersebut.